عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Jalla fi'ula untuk bertemu kembali, berjumpa kembali di majalis atau di dalam majlis min majalisil ilm. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Sekarang kita memasuki pada bab yang baru pada penjelasan dari risalah Fadl Islam. Dan sekarang kita masuk kepada bab wujubil istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, babu wujubil istighna'i, bab wajibnya merasa cukup, ya. Istighna ini merasa cukup. Bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, an kulli ma siwahu, dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan wajib kita merasa cukup dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak perlu kita mengikuti yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah singgung sedikit terkait dengan bab ini semalam, ya, bahwa yang dimaksud di dalam bab ini adalah tentunya bagian daripada konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat an la ilaha illallah tauhid, konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan terkait dengan masalah-masalah din, masalah-masalah agama, masalah-masalah syariat. Ma'sum. Sedangkan yang lain tidak. Di dalam bab ini Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, dan bab yang terkait dengan firman Allah ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan
kami turunkan kepada engkau, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, yaitu Al-Quran. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan segala sesuatu. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Dan yang dimaksud segala sesuatu di sini nanti maknanya yaitu segala sesuatu yang terkait dengan din, terkait dengan agama. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala syarih, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, ayil Qur'ana was sunnata. Syekh Salih Fauzan memberikan penjelasan Alkitab, ayil Quran was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Jadi Al-Quran jelas Allah turunkan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama dengan Al-Quran, yaitu adalah As-Sunnah. Wal khitabu, dan khitab di sini, ini engkau, kami turunkan kepada engkau, itu lirrasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi, dan ini firman Allah ini di dalamnya terdapat faedah annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, munazzalun, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa makhluqan, dan Al-Quran bukan makhluk, kama taquluhul Jahmiyah, itu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Fahuwa lam yakul, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, ma khalaqna lakal kitaba, ya apa ya, tidak kami ciptakan bagimu kitab. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan kami ciptakan bagimu kitab, bukan. Bal qala, tetapi Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Kitab yang dimaksud yakni Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi dalam ayat ini terdapat dalil bagi ahli sunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan kami ciptakan bagimu kitab, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kami turunkan kepadamu kitab. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Fallahu jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala bayyana fihi dina, menjelaskan di dalam Al-Quran agama, alladhi yaqbaluhu min ibadihi, yang Allah terima agama itu dari hambanya. Wala yaqbalu minhum, dan Allah tidak menerima dari mereka siwahu, yang selain agama Islam ini. Kama annahu bayyana fihi aydan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya juga ad-din, agama, alladhi la yaqbaluhu, yang Allah tidak terima. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran agama yang Allah terima, itu agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Ini firman Allah di surah Ali Imran ayat ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan bahwa yang selain Islam Allah nggak akan terima, sebagaimana juga telah lalu penjelasannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat ke-85. Allah sudah jelaskan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran tadi menjelaskan agama yang diterima apa, yang ditolak apa. Tibyanan likulli syai'in, Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penjelasan segala sesuatu. Ini penjelasan Syekh min umurid dini, dari perkara agama. Penjelasan segala sesuatu terkait dengan perkara agama.
Jadi Al-Quran ini ya bukan kitab matematika, bukan. Sehingga kemudian ada muncul tafsir angka atau tafsir namrik, atau sebagian yang melakukan tafsir yang tidak tepat, seperti misalnya ada satu kejadian musibah bulan berapa, tanggal berapa, akhirnya bukalah surat berapa, ayat berapa. Bukan. Oleh karena itulah para ulama jelaskan bahwa perkara-perkara itu ada, atau apa yang kita pelajari ini ada dua macam, ada dua hal. Yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak ada masuk di dalamnya hawa nafsu. Ma la yadkhuluhul hawa. Di dalamnya tidak ada hawa nafsu. Misalnya contohnya seperti matematika misalnya. 1 tambah 1, 2. Udah ini fix, valid ini. Hampir semua orang mengetahui hal tersebut daruriyan, secara daruri, artinya mau tidak mau dia akan mengakui hal tersebut. 1 tambah 1, 2. Sudah. Ada orang yang berkata selain dari itu, mesti orang setuju bahwa itu keliru, itu salah. 1 tambah 1, 20 misalnya ya. Mesti orang langsung mengetahui, langsung bisa mendeteksi bahwa hal itu adalah kekeliruan, kesalahan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa? Kok semua orang langsung bisa mengatakan itu keliru, itu salah, itu nggak benar? Ya, karena tadi la yadkhuluhul hawa. Ini permasalahan tidak masuk ke dalamnya hawa nafsu. Bahkan kalau ada orang yang misalnya berkata begini, suka-suka saya dong, 1 tambah 1, 2, suka-suka saya. Iya, tapi Anda nggak benar suka-suka Anda. Lihat, orang langsung bisa berkata demikian. Maka kalau ditanya kenapa ya, kok orang langsung bisa menerima, langsung bisa mengatakan bahwa itu keliru, bahwa itu salah, bahwa itu nggak benar, itu nggak tepat. Ya, Anda suka-suka saja ya nggak benar, nggak boleh, nggak bisa begitu. Bahkan sebagian orang akan menolak. Anda nggak boleh suka-suka dalam hal ini. Kenapa? Jawabannya, karena tidak masuk hawa, atau bahasa kitanya hawa nafsu di dalam hal itu. Nah, yang kedua adalah ma yadkhuluhul hawa, sesuatu yang hawa nafsu masuk di dalamnya. Sehingga ketika diingatkan belum tentu langsung mau menerima. Atau kebanyakan orang bisa jadi membela. Contoh misalnya, ada orang yang dia melakukan satu hal baru dalam urusan agamanya. Lalu diingatkan, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Loh, ini kan baik. Lihat. Ya, suka-suka saya dong. Anda nggak boleh ngurusin urusan orang lain. Anda nggak boleh mengurusi urusan ibadah saya. Ini kan keyakinan saya. Saya juga punya dalil, saya juga punya argumen, saya juga punya hujah, saya juga punya guru, saya juga punya ustadz, ya, saya juga punya syekh, rujukan, dan seterusnya. Ya, lalu kemudian orang-orang, ya ada yang membelanya. Oh iya benar itu, nggak boleh Anda dong merasa benar sendiri. Anda nggak boleh merasa paling benar, memegang kunci surga, dan seterusnya. Muncul istilah-istilah itu. Coba bandingkan antara masalah yang sebelumnya, yang kita sudah contohkan tadi, dengan masalah ini. Coba bandingkan. Ada orang berkata 1 tambah 1, 2. Anda mesti, itu benar. 1 tambah 1 misalnya, dia sebut 20 misalnya. Langsung Anda akan katakan, oh ini keliru, salah. Dan Anda yang mengatakan itu salah, Anda akan dibela oleh orang banyak. Oh iya benar itu salah, masa 1 tambah 1, 20. 1 tambah 1 itu 2. Anda akan dibela orang-orang banyak. Lalu misalnya orang yang keliru dan salah ini, dia katakan, ya suka-suka saya dong. Hah? Itu pasti, wah nggak benar, nggak boleh ini dalam hal ini, suka-suka Anda. Bahkan orang-orang pun akan membela Anda, menyalahkan orang ini. Karena nggak ada hawa nafsu di situ ya. Sudah fix, sesuatu yang sudah fix.
Sudah jelas. Tetapi dalam masalah urusan din, urusan agama, wah, perselisihan banyak terjadi. Sebabnya yang pertama adalah karena qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, sebagaimana kita sudah jelaskan dengan wafatnya para ulama, dan zuhurul jahli, nampaknya kebodohan di mana-mana, dan juga diantaranya penyebabnya adalah hawa, karena di sini ada hawa nafsu masuk, ya, ada hawa nafsu masuk di sini, maka akhirnya area perselisihan semakin meluas. Itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Di hawa nafsu juga ada di situ, disadari atau tidak, hawa nafsu ada di situ. Maka oleh karena itulah ada pengikat, ada semacam pembatas agar supaya kita tidak terlampau mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita senang. Ada pembatasnya, ada batasan-batasannya. Allah Jalla wa'ala jadikan batasan-batasan. Di antaranya batasannya itu adalah kita mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, serta orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, dan kita banyak dapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan perintah kita taat kepada Allah, kita juga agar taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kurang lebih 30 tempat di dalam Al-Quran menyebutkan perintah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Ini yang ayat 80 ya, dari surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, apa yang Rasul perintahkan, ambil, kerjakan, dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Ini surat Al-Hasyr. Ya, di ayat yang ke-7. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan akan hal itu. Itu makanya kemudian para ulama di belakang, ayo kita ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya bukan berarti bahwa kita sudah singgung semalam, bukan berarti kemudian menafikan para ulama, menafikan para mujtahidin. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maknanya. Para ulama, mereka berijtihad menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah ketika menghadapi satu permasalahan yang dihadapi. Dan kita mengikuti mereka, mengikuti metode mereka, mengikuti cara mereka dalam mengambil hukum tersebut. Kalau kita belum bisa, ya kita mengikuti pendapat mereka, perkataan mereka. Tetapi kita juga dianjurkan terus-menerus untuk belajar, menuntut ilmu, sampai kemudian kita mengetahui bagaimana metode mereka, dari mana mereka mengambil. Kalau toh tidak mampu, karena sudah, ya kemampuan orang akan berbeda-beda. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, tentu tidak. Nggak ada yang mengatakan bahwa semua orang harus jadi mujtahid. Tidak ada ini. Tidak ada. Jadi anjuran, seruan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan seruan asasi, ya, seruan dasar, pondasi, spirit, semangat yang tetap harus diyakini, ditanamkan oleh setiap mukmin, setiap muslim, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman salaful ummah. Spirit ini tetap harus ditanamkan. Adapun kemudian kok terjadi perselisihan, perbedaan dalam beberapa masalah ijtihadiyah, ya kan masing-masing kita punya ilmu yang beda-beda, nggak sama.
Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama. Ini maksudnya adalah seruan ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertama di antara maknanya agar kita tidak lantas kemudian mengikuti pandangan-pandangan manusia, apalagi yang tidak berlandaskan dalil. Seperti pandangannya orang-orang falasifah, orang-orang filsafat. Ya. Yang ini kemudian akhirnya menyebabkan kerusakan ketika dia masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi rusak filsafat. Termasuk juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya termasuk juga di dalam masalah akidah tentunya, ini masalah yang sangat penting. Kita ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian ada orang yang menyeru agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru malah dimusuhi, dianggap tidak menghormati para ulama. Ya para ulama pun mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, para ulama pun begitu, tetapi tadi hasil ijtihad mereka, hasil fatwa mereka berbeda-beda ya karena memang perbedaan ilmu yang ada pada mereka satu sama lain. Bukan berarti melecehkan mereka para ulama, para imam, para mujtahid, para imam madhab, bukan itu maknanya. Jadi ini seruan asasi yang setiap mukmin, yang setiap muslim ya harus wajib ini. Wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Tidak bisa tidak. Wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, wajib, wajib. Ya, jadi ini jangan keliru ya, jangan keliru. Jadi di pembahasan ini adalah pembahasan asasi, pembahasan yang mendasar, pembahasan pokok yang semua umat muslim niscaya akan menyetujuinya, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahamannya para sahabat. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang mukmin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi awal yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Taubah ayat ke-100. Ini masalah sebenarnya masalah yang sudah wadih, masalah yang sudah jelas. Nah, lalu kemudian ada pun sebagian orang kemudian mengatakan, ya saya nggak perlu lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena saya sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kalau memang begitu. Alhamdulillah kalau memang sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah. Ya, ini adalah seruan yang niscaya setiap mukmin, setiap muslim akan setuju, tidak mungkin tidak. Nah, lalu kemudian ditambahkan dengan penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salaful ummah. Ya. Kalau ada orang bertanya, apa yang dimaksud dengan mengikuti pemahaman sahabat? Pemahaman sahabat yang diikuti yang pertama adalah ketika mereka ijma'uhum, kesepakatan mereka. Pemahaman salaf itu adalah pemahaman yang mereka telah berijma'. Bukan person-person individu, karena person-person individu dalam beberapa kasus mereka beda ijtihadnya. Dalam beberapa masalah-masalah fiqhiyah berbeda ijtihadnya. Ya kalau yang person-person individu kan kadang orang bertanya begini. Kalau kita diperintahkan mengikuti pemahaman sahabat yang mana orang mereka aja berbeda-beda, maka kita jelaskan. Yang dimaksud mengikuti pemahaman sahabat yang pertama adalah ijma'uhum, ijma'nya mereka kita ikuti. Yang kedua adalah qaulu aktsarihim au jumhurihim, kebanyakan, mayoritas pendapat atau pandangan mayoritas mereka. Itu yang kita ambil. Adapun pandangan individu, person-person, perorangan-perorangan bisa keliru karena memang perorangan-perorangan individu para sahabat atau bahkan orang-orang setelah para sahabat seperti tabi'in dan atba'ut tabi'in ghairu ma'sum, tidak ma'sum. Kama huwa ma'lum, sebagaimana telah diketahui, mereka tidak maksum secara individu, secara perorangan, secara personal tidak maksum. Ma'lum hal ini, ma'lum. Telah diketahui. Oleh karena itulah yang dimaksud mengikuti pemahamannya para sahabat bukan person-person, individu mereka, bukan. Tetapi yang pertama mengikuti pemahaman yang mereka sudah berijma' dalam hal itu. Tidak ada perselisihan dalam hal itu.
Atau yang kedua, mengikuti pemahaman mayoritas mereka, bukan individu-individu mereka. Yang sebagaimana tadi kita katakan, ya mungkin keliru, mungkin salah. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa individu-individu mereka itu mungkin salah, individu para sahabat misalnya mungkin salah, itu bukan berarti kita merendahkan mereka. Bukan juga begitu maknanya. Karena ada sebagian orang mengatakan ketika kita mengatakan bahwa individu sahabat ya, tidak maksum, dianggap merendahkan mereka. Sebagaimana ketika misalnya sebagian orang katakan bahwa sebagian para ulama juga bisa keliru. Iya, betul. Lalu kemudian ada orang berkata, Anda pun makin berpotensi keliru. Iya juga, betul. Oleh karena itulah, karena masing-masing kita ini berpotensi keliru, ya kita ayo kembali Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan salaful ummah. Sehingga berkata Imam Malik, kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita boleh membantah, boleh dibantah perkataannya, kecuali yang dikuburkan di tempat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini perkataan dari Imam Ahli Madinah, itu Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi ini agar kita fahami, agar kita mengerti. Jadi ini adalah pemahaman yang asas, yang mendasar. Ya, pemahaman yang mendasar, dan ini keyakinan yang wajib kita tanamkan pada diri kita, karena ini bagian dari konsekuensi syahadat. Ya, kita cukup dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun mengikuti perkataan para ulama, ini dalam rangka untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di akhir ayat ini yang tadi yang dibawakan oleh Syekh, yaitu di surat An-Nahl ayat ke-89. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu kitab yaitu Al-Qur'an sebagai penjelasan segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmah bagi kaum yang beriman. Fahuwa hudan, maka Al-Qur'an itu adalah petunjuk, wa rahmatun, dan rahmah lil mu'minin, bagi orang beriman. Jadi Al-Quran diturunkan ya sebagai rahmah, kasih sayang. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran berupa aturan-aturan itu adalah rahmah dan petunjuk bagi orang beriman. Amma alladhina la yu'minun, adapun orang yang tidak beriman, falaysa huwa rahmatun lahum, maka Al-Quran tidak menjadi rahmah bagi mereka, wa innama huwa hujjatun alaihim, menjadi hujjah atas mereka. Bahkan Al-Quran menjadi hujjah atas mereka yang memberatkan mereka. Lalu berkata Al-Syeikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, rawan Nasa'i wa ghairuhu. Berkata Imam Nasa'i meriwayatkan dan yang lainnya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab waraqatan min at-Taurat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangannya sahabat Umar bin Khattab ada secari kertas yang di dalamnya terdapat catatan dari Taurat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah engkau tidak yakin terhadap apa yang aku bawa, wahai Ibn al-Khattab? Apakah kamu ragu terhadap syariat yang dibawa oleh aku, wahai Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian, biha, membawa agama, membawa syariat ini, bayda'a, dalam keadaan putih, terang, naqiyatan, bersih. Laukana, seandainya, laukana Musa hayyan, kalau seandainya Musa alaihissalam hayyan, masih hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikuti Musa alaihissalam, wataraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, dalaltum, niscaya kalian sesat. Allahu Akbar. Ikuti Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang utama dari Bani Israel, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat, apalagi yang selain Nabi Musa. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, law kana Musa hayyan,
kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, maka tidak diperkenankan baginya kecuali mengikutiku. Masya Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam hidup tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, niscaya Nabi Musa wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, maka sahabat Umar berkata tatkala mendengar ini, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dan hadis ini wallahu a'lam yang lebih tepat dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, lalu berkata Syekh Asy-Syarih, yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada umatnya, "Lau kana Musa alaihi salamu hayyan." Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, ma'a annahu Rasulullahi wa kalimuhu, sedangkan Nabi Musa adalah utusan Allah dan kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin fatratuhu intahat alaihi salatu wassalam, tetapi masa Nabi Musa, masa kenabiannya, kerasulannya sudah berakhir, sudah habis. Falawit taba'tumuhu, kalau seandainya kalian mengikuti Nabi Musa ba'da bi'tsati Muhammadin, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ikuti Musa setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhalaltum, niscaya kalian sesat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, subhanallah. Ya. Yadhilluna, mereka sesat, wahum mutbi'una rasulan, padahal mereka mengikuti seorang rasul yaitu Musa. Naam, ya, sesat. Mengapa? Lianna hadzal rasula, karena utusan ini yaitu Musa alaihissalam, terkait dengan hadis ini, qad intahat fatratu, telah berakhir masanya. Wa ja'at fatratu rasulin akhar, Waja'at fatratu rasulin akhara, dan telah datang masa utusan yang lain, yaitu wahuwa Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal insanu, dan manusia, yaduru ma'amrillahi azza wa jalla haitsu ma kana, manusia harus mengikuti perintah Allah azza wa jalla. Ini terjemahan bebasnya. Kalau kita ikuti redaksinya, manusia harus beredar bersama dengan perintah Allah dimanapun berada. Ketika diutus Nabi yang baru, maka perintah Allah yang untuk mengikuti Nabi yang itu, bukan yang sebelumnya. Fallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla nasakha syara'i'a, Allah azza wa jalla mengganti, menasakh syariat-syariat as-sabiqata, yang terdahulu, diganti bi syariati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul amal, maka wajib kita beramal, bin nasihi, dengan syariat yang datang belakangan yang menghapuskan. Ya, kita wajib mengikuti syariat yang datang belakangan, yaitu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzul amalu bil mansukhi, enggak boleh beramal dengan yang sudah dihapuskan. Falau anna wahidan, kalau seandainya ada seseorang al-ana, sekarang, shalla ila Baitul Maqdis, dia salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Waqala, dan dia berkata, Baitul Maqdisi kiblatun wal Ka'batu. Baitul Maqdis juga kiblat sebagaimana Ka'bah juga kiblat. Wa kulluha masajidu, dan semuanya masjid. Maka kita katakan, fa innana naqulu lahu, kita katakan kepadanya, salatuka hadhihi batilah, salatmu batal. La tasihhu, tidak sah.
Lianna istiqbala Baitul Maqdis, karena menghadap Baitul Maqdis, nusikha telah dihapuskan. Wa umirta, dan engkau diperintahkan, bistiqbalil Ka'bati, menghadap ke Ka'bah. Fa'alaika an taduru ma'a amrillah, maka wajib bagimu untuk mengikuti perintah Allah, beredar bersama dengan perintah Allah, artinya mengikuti perintah Allah. Wala tadur ma'a hawaka, jangan engkau ngikutin hawa nafsumu. Fa inna syai'a idza nusikha la yajuzul 'amalu bihi, karena segala sesuatu yang sudah dihapuskan nggak boleh diamalkan lagi. Jadi kalau misalnya ada orang sholat ke Baitul Maqdis, padahal kita tahu sudah dihapuskan. Salat menghadap Baitul Maqdis sudah tidak lagi diperintahkan, sudah tidak lagi disyariatkan. Tapi orang itu tetap salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Sudah dihapuskan, sudah nggak berlaku lagi. Syariatnya Nabi Musa sudah tidak berlaku. Maka kalau seandainya ada orang tetap berpegang pada syariatnya Nabi Musa sekarang, setelah diutusnya Nabi SAW, maka batil. Itu tidak benar. Ya, itu adalah sesuatu yang batil. Wa kadzalika baqiyatud din. Demikian juga agama yang lain. Wa kadzalika baqiyatud din, demikian juga agama yang lain. Fala yajuzu, maka tidak boleh li ahadin, bagi siapapun, ayyaqul, ya berkata, ana a'malu bit Taurati, saya mengamalkan Taurat. Ma'anna Taurata nusikhat, padahal Taurat sudah dihapuskan masa berlakunya. Wa qad hurrifat, bahkan sudah dirubah-rubah. Lakin tetapi, law quddira annahu laysa fiha tahrifun, kalau dikira-kira bahwa tidak ada perubahan di dalam Taurat, tetap saja fala yajuzul 'amalu biha, tidak boleh mengamalkannya. Li'annaha mansukhatun, karena sudah dimansukh, sudah dinyatakan tidak lagi berlaku. Fattauratu, maka Taurat, imma muharrafatun wa imma mansukhatun, ada kalanya dia memang sudah dirubah-rubah atau memang sudah dimansukh, sudah nggak lagi berlaku. Fala yajuzul 'amalu biha, maka tak boleh mengamalkannya. Wa kadzalikal injilu, demikian juga Injil. Imma muharrafun, ada kalanya dia sudah dirubah-rubah, wa imma mansukhun, atau memang sudah mansukh, sudah nggak berlaku lagi. Sudah dihapuskan masa berlakunya, sudah habis. Walam yabqa, dan tidak tersisa, illal 'amalu, melainkan beramal bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu lillah, dan agama ini yang milik Allah. Wa ma huwa bil ahwa, dia bukan hawa nafsu, wasyahawat, dan syahwat, waraghabat, dan kesenangan-kesenangan, bukan. Naam, ya. Lau kana Musa hayyan, kalau seandainya, hadis Nabi, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, wa huwa afdalu anbiya'i Bani Israel, Nabi Musa termasuk adalah nabi yang paling utama dari nabi Bani Israel. Wa huwa kalimullah, beliau adalah yang diberi gelar dengan kalimullah, yang Allah berbicara langsung kepadanya. Lau kana hayyan, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, waqta bi'tsati Muhammadin, pada saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ahu illa ittiba'ur rasuli, maka dia tidak boleh kecuali hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Wala yabqa ala syariati, dan tidak boleh dia bertahan pada syariatnya sendiri. Atau syariatnya Nabi Musa, nggak boleh dia bertahan mengikuti syariatnya syariatnya dia yang dia bawa, tidak boleh. Li'annaha nusikhat wa intahat, karena sudah dimansukh dan sudah habis masa berlakunya. Wal amru lillahi jalla wa ala, dan urusan ini semuanya ada pada tangan Allah, ada pada Allah jalla wa ala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah hapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Ketika Nabi mengingatkan kepada sahabat Umar bin Khattab tentang hal tersebut, faqala Umar, berkata sahabat Umar, raditu billahi rabba,
aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Hada huwal wajibu. Inilah kewajiban. Annal insana, bahwa manusia, idza tabayyana lahul haqq, apabila telah jelas baginya kebenaran, alla yujadila fihi wa la yumatila, hendaklah dia tidak membantahnya, tidaklah dia menunda-nundanya, tapi langsung mengiyakan dan membenarkan. Fahadha Umar radhiyallahu anhu, inilah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kana yaduru ma'al haqqi, beliau beredar bersama dengan kebenaran, artinya mengikuti kebenaran dimanapun berada. Fahuwa dhanna, dia mengira, anna hadhil waraqata, bahwa ini kertas yang dalamnya ada tulisan dari Taurat, minat Taurati, dari Taurat, fiha haqqun, di dalamnya terdapat kebenaran. Fa'ajabathu, lalu kemudian membuat sahabat Umar takjub. Walakin lamma bayyana lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal bayana, tetapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penjelasan ini, iqtana, sahabat Umar merasa puas, ya, menerima. Lalu berkata, faqala, lalu berkata, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Hadza huwal wajibu, inilah yang wajib. Ya, hadza huwal wajibu, inilah yang wajib, ya, bagi seorang muslim seperti ini. Annal insana, bahwa manusia, idza tabayyana lahul haqqu, apabila menjadi jelas baginya kebenaran, yajibu alaihi al-mubadaratu ila qabulihi, wajib dia bersegera menerimanya. Fa in ta'akhkhara an qabuli, apabila dia enggak mau menerimanya. Ya, ta'akhkhara itu artinya dia terlambat dan mundur, enggak mau bersegera. Fahariyun ayyazigha qalbuhu, fahariyun ayyazigha qalbuhu, maka dia pantas kalau hatinya tergelincir dalam kesesatan, na'udzubillah. Wa nuqallibu af'idatahum, kami bolak-balikkan hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman pada awal mula, wa nadharuhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, tenggelam dalam kesesatan mereka, na'udzubillah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha membolak-balikkan, ya, maha membolak-balikkan hati. Fahada fihi butlanu tiba'i ghairil Qur'an, ini di dalamnya terdapat batilnya mengikuti selain Al-Quran, minal kutubis sabiqati, terkait dengan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, li'annaha mansukhatun bil Qur'ani, karena kitab-kitab terdahulu telah dihapuskan dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab filsafat? Kalau kitab Taurat, kitab Injil aja kita tidak boleh ikuti, bagaimana dengan kitab-kitab filsafat? Ya, bagaimana dengan kitab-kitab yang isinya adalah pemikiran-pemikiran batil, pemikiran sekuler, pemikiran semua agama sama? Bagaimana dengan buku-buku yang isinya mengajarkan kekufuran, kesyirikan, ya, rusaknya pemikiran, rusaknya akidah? Makin nggak boleh kita mempelajarinya. Nah, para ulama ketika ditanya bagaimana mempelajari kitab-kitab umat terdahulu, ada dua pandangan di antara para ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Yang kedua mengatakan boleh melihat kitab-kitab umat terdahulu kalau memang dia memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh. Boleh baginya kalau dia memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh, untuk mempelajarinya dan untuk membantahnya. Jadi ini pendapat yang kedua, wallahu a'lam, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Boleh bagi orang yang memiliki ilmu, dia membaca kitab umat terdahulu untuk menyingkap kerancuannya, menyingkap kebatilannya, dan untuk membantahnya. Adapun yang tidak memiliki ilmu, apalagi penuntut ilmu pemula dan seterusnya, ya jangan.
Ya, jangan. Nah, jadi ayuhal ikhwah, azzakumullah, ini perlu kita tekankan dan perlu kita jelaskan ya permasalahan ini. Jadi kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa cukup dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bisa kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pemahamannya para sahabat. Ya, dengan pemahamannya para sahabat. Adapun para ulama setelahnya yang mereka berijtihad dan seterusnya, kita mengikuti mereka dalam rangka supaya kita bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain demikian, perhatikan bahwa Al-Quran dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Para sahabat melihat, mendengar dari Rasul dan mengamalkannya dan melihat langsung prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian itu diriwayatkan terus menerus sampai generasi yang setelahnya dan setelahnya. Maka penjelasannya para ulama kita jadikan jembatan untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya, kita jadikan jembatan untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Adapun ittiba'nya kita, ngikutinnya kita, ya tetap mengikuti, berpegang pada Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan para ulama kita jadikan jembatan, sarana menghantarkan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan ini menjadi jelas ya. Jadi tidak lagi kemudian ada orang yang menyangka bahwa kita, atau ada orang zaman sekarang yang menolak para ulama, yang nggak mau ngikutin para ulama. Bukan itu maknanya, bukan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan berarti mengabaikan para ulama, menolak para ulama. Upaya mereka, jeripayah mereka menjelaskan kepada umat begitu besar, juhudun azim, juhudun azimah, juhudun kabirah. Upaya yang sangat besar dari para ulama kita. Ya, kita tidak mengabaikan hal itu. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan balasan pada mereka dengan balasan yang begitu besar. Tetapi tadi, perkataan mereka dijadikan jembatan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu, rumusnya bagaimana? At-ta'atu lillah, ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ittiba'u, dan ittiba' mengikuti mutlak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjelaskan dengan pemahaman mereka, karena pemahaman mereka tentu pemahaman yang sangat kuat lagi, tepat karena mereka yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang setelahnya belajar dari para sahabat dan seterusnya, tabi'in belajar dari para sahabat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan silsilah pemahaman. Ya, jalur pemahaman. Sehingga tidak lantas kemudian kita memahaminya dengan pemahaman kita sendiri di saat ini. Karena sangat terbuka peluang potensi kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dari kita apalagi. Nah, adapun ada orang yang berkata bahwa kita harus mengikuti Rasulullah, ya, itu maknanya bahwa itu hanya berlaku bagi orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini keliru. Bagaimana kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah lalu kemudian kita katakan ngikutin Rasul hanya bagi orang yang berjumpa dengan Rasul saja? Ini keliru ini. Maka tadi agama ini bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan raghabat, kesenangan kita sendiri, bukan. Masa umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah bagi yang berada di zaman Nabi saja, yang berjumpa dengan Nabi saja. Aneh. Aneh sekali. Memang Anda nggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya mau. Ya tadi jembatannya adalah penjelasan dari para ulama, termasuk al-a'immah, al-mujtahidun, para ulama ahli ijtihad. Itu menjadi jembatan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini kita ulang-ulang agar orang paham. Jadi bukan berarti ini menghilangkan para ulama, melepaskan para ulama, mengabaikan para ulama. Enggak.
Makanya para ulama pun ketika mereka melakukan kajian pembahasan ada istilahnya tarjih, menguatkan ya, mana yang rajih, mana yang marjuh berdasarkan dalil yang didapati dan seterusnya. Ya seperti inilah diskusinya para ulama. Makanya memang yang bukan ulama ya jangan masuk. Karena kalau dia tidak ngerti nanti dia jadi rancu, jadi bingung. Sehingga kemudian akhirnya dia jadi bingung, jadi rancu. Wah, ngikutin Nabi mah hanya yang berjumpa dengan Nabi. Memang antum bertemu sama Nabi. Memang Anda berjumpa dengan Nabi. Sehingga kemudian harus ngikutin Nabi. La ilaha illallah. Isyhada. Apa ini? Apa ini? Hawa nafsukah? Kebenciankah? Ketidaksukaankah? Atau apa namanya? Ya akhi, ikhwatal iman, ikhwatal Islam. Kita tahu betul kulluna ala ilmin. Semua kita insya Allah berada di atas pengetahuan bahwa kita nggak jumpa sama Rasul. Siapapun sudah tahu itu. Mana ada. Tapi anehnya, ini ada aneh lagi. Anehnya ada orang yang ngaku dia mengunjungi kubur Rasul, lalu kemudian Rasul keluarkan tangannya, dia mencium tangannya. Ada orang percaya. Aneh ya. Ketika ada cerita orang ziarahin kubur Rasul, lalu kemudian dia ada tangan Rasul keluar dari sela-sela jendela atau pintu, lalu kemudian dia kecup tangannya Rasul, orang percaya. Tapi giliran diajak untuk ayo mengikuti Rasul, langsung dia, emang kita ketemu sama Rasul? La ilaha illallah. Syahada apa ini? Tanaqudun wa ta'arudun. Pertentangan, kontradiksi dalam bab ittiba'us sunnah. Dengan jelas dia katakan, kita nggak jumpa sama Rasul. Kenapa kita suruh ngikutin Rasul? Tapi giliran dalam bab cerita bahwa ada orang yang ketika menziarahi kubur Nabi, tangan Nabi keluar, dia kecup tangannya, dia percaya. Allahul musta'an. Ya akhi, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, tadi kita sudah sebutkan di depan. Masalah-masalah seperti ini masalah yang begitu kuat, terkadang hawa masuk di dalamnya, hawa nafsu masuk di dalamnya. Sehingga yang terjadi dalam bab mengikuti tuntunan, dia menolak dengan mengatakan kita nggak ketemu Rasul. Tapi dalam bab yang lain ada orang cerita bahwa dia ketemu Rasul, melihat Rasul dalam keadaan terjaga, lalu kemudian tangannya Rasul keluar ketika dia ziarahi kubur Rasul, lalu dikecup tangannya, dicium tangannya, dia percaya. Tapi bab ittiba'us sunnah dia bilang nggak ketemu Rasul. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah azakumullah, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah Rabbul Alamin. Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah diri kami, jiwa kami. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baiknya yang membersihkannya. Begitu kuatnya hawa terkadang membuat kita jadi menolak kebenaran, tapi justru kebatilan mudah diterima. Kebenaran kita tolak, tapi kebatilan begitu mudah kita terima. Ya tadi contohnya, diperintahkan mengikuti sunnah Nabi dengan cepat, dengan tangkas kita katakan, kita kan gak ketemu Nabi, masa kita suruh ngikutin Nabi? Tapi tatkala cerita tentang ada orang yang melihat Nabi dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga, lalu kemudian Nabi keluarkan tangannya dari kuburnya sehingga dia bisa mencium tangannya Nabi, dia percaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Jadi mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah bukan berarti mengabaikan para ulama. Tidak. Toh riwayat-riwayat hadis pun yang meriwayatkan kan para ulama sampai kepada kita. Mereka yang meriwayatkan riwayat, dan riwayat hadis itu disebutkan sanadnya sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam, wa ala ni'mati ittiba'i sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ini yang bisa kita bahas pada perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita
menjaga diri kita, keluarga kita, termasuk dari al-ahwa al-mudillah, hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Ya, hawa nafsu kita yang bisa menghantarkan kita kepada kebatilan. Kita mohon perlindungan juga dari hawa nafsu kita agar supaya kita tidak digiring kepada kerusakan, terlebih lagi kerusakan agama, kerusakan akidah, kerusakan pemikiran, kerusakan keyakinan. Waliyadzubillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.